Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita main lagi di sawah. Kita lihat-lihat tanaman padi ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat itu ada bekas ataupun jejak dari pengaplikasian pupuk kandang. Dilihat dari strukturnya, ini adalah kotoran ayam yang juga dicampurkan dengan kotoran domba ya. Kita lihat dari strukturnya. Jadi untuk lahan ini memakai pupuk dasar, pupuk kandang ya, kotoran hewan dari kohe ayam dan domba, teman-teman. Namun kita bisa lihat juga kasus di sini itu ujung daunnya ada yang putih banyak, tidak hanya 1-2 tapi cukup banyak. Yang ujung daunnya putih ini adalah serangan hama putih ya teman-teman, yang memang sudah dari sejak persemaian. Maka dari itu pengendalian OPT ataupun organisme pengganggu tanaman pada saat proses persemaian juga dibutuhkan sebagai bentuk pencegahan dan memang perawatan sejak dini, supaya ketika tanaman mulai masuk masa tanam itu bisa tumbuh dengan optimal. Nah, jika memang sudah terserang di persemaian seperti ini, maka akan butuh lebih lama waktu pemulihannya pasca tanam, teman-teman. Apalagi jika tanamnya tanam dalam, maka proses pemulihan itu akan lebih lama, dimana ketika sudah pulih bisa dicirikan dengan daun sudah galing atau menjuntai. Begitu, teman-teman. Dilihat dari tanahnya ini cukup gelap, memang karena suka dipupuk dasar ya. Terlihat dari warnanya juga coklat gelap ya teman-teman, coklat gelap. Nah, ini masih banyak ya sisa-sisa pupuk kandang ya, yang memang diaplikasikan ke sawah ini. Dan dilihat dari sisanya yang memang masih banyak dan terletak di permukaan ini, kemungkinan pengaplikasian pupuk kandangnya setelah ada tanaman dan ditaburkan di atas ataupun di atas permukaan lahan ya, tidak ketika pengolahan. Ataupun memang bisa terjadi karena melihat tanahnya memang gelap, pada saat pengolahan juga pakai, kemudian pada saat sudah ada tanaman juga pakai lagi pupuk kandang untuk lahan ini. Dan memang untuk kondisi pertanaman di sawah itu ini bisa dibilang cukup bagus ya teman-teman, karena memang dipertahankan dalam keadaan macak-macak ataupun lembab. Ini tanahnya basah tapi tanaman tidak direndam, sehingga akan mempercepat proses pemulihan dan tentunya nanti akan berpengaruh kepada
anakannya teman-teman. Dilihat dari jumlah tanaman perumpunnya, ini menggunakan jumlah tanaman pada saat tanamnya itu 2-3 tanaman per rumpun begitu. Karena ini dilihat belum ada pertumbuhan anakan ya, tapi jumlah tanaman sudah ada yang 2 dan 3 gitu. Nah, ini lahan sebelahnya juga memang dipertahankan dalam kondisi macak-macak dan sedikit tergenang karena mungkin banyak air yang masuk juga. Tapi inilah peran daripada dibuatkannya parit keliling teman-teman, sehingga air berkumpul dulu di pinggir di parit kelilingnya ya, sehingga tidak terlalu menggenangi tanaman gitu. Ini cukup bagus, namun memang perlakuan ketika persemaiannya itu perlu ditingkatkan lagi dalam hal pemeliharaan dan pengendalian OPT-nya ya teman-teman, sehingga ketika ditanam maka tanaman kita akan lebih bagus. Nah, ini ada kasus lagi di petakan sebelahnya. Ini bukan terkena serangan hama penyakit ya teman-teman, melainkan tanam dengan usia yang sudah tua ya teman-teman untuk sebelah sini. Nah, biasanya yang telah tanam ini karena memang ini masih satu hamparan, ini masih satu hamparan ke sana memanjang, tapi yang sebelah sana hijau, hanya yang sebelah sini saja yang terlihat kuning dan bibitnya terlalu tua. Ini kemungkinan adalah bekas lahan persemaian teman-teman, bekas lahan persemaian, dan keberadaan musuh alami ini di sini ada ya, ada. Kemudian air mengalir bagus, air aman. Hanya saja memang ini tanamnya sudah tanam tua. Kalau tanam dengan kondisi tanaman sudah tua teman-teman, itu disarankan satu rumpunnya banyak teman-teman. Bisa satu rumpun itu langsung sekaligus 20 atau 30 per rumpunnya. Biasanya ini disebut sistem tanam Huston teman-teman, Huston. Nah, Huston itu tanam bibit tua ya, usia 30 hari atau lebih, dengan tanam jumlah tanaman per rumpun yang ditanamnya adalah 20 sampai 30 tanaman per rumpunnya. Karena ketika tanaman sudah tua itu akan berdampak kepada kemampuan tanaman dalam